Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah. Malam ini kita kembali dimudahkannya untuk berada di rumahnya yang mulia ini, merupakan tempat yang paling baik di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keberadaan kita di masjid, mudah-mudahan membuat kita dan hati kita selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita semakin paham dengan tugas-tugas dan kewajiban kita terhadap Allah. Karena kita hidup, Allah lah yang memberikan kehidupan ini, maka kita harus tahu pula apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Dia yang memberikan kehidupan. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk mencintainya. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, sehingga cinta tidak sekedar klaim saja, tidak sekedar ucapan bibir saja, tetapi harus ada bukti nyata dalam kehidupan keseharian kita. Minimal kita memperbanyak doa-doa baik untuk Dia yang kita cintai. Maka doa-doa baik untuk Rasul itu adalah dalam bentuk selawat dan salam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bersama Rasul yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian Maqasidus Sunnatin Nabawiyah. Untuk apa sunnah Nabi itu hadir, dan kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana metode atau cara-cara yang tepat di dalam memahami hadis Nabi. Untuk malam ini insyaallah kita masuk pada metode yang keenam, setelah sebelumnya kita bahas pada bagian yang kelima, yaitu memahami hadis Nabi sejalan dengan maqasidul hadis. Jadi kita pahami hadis itu sejalan dengan maqasidul hadis. Dalam hal ini membedakan antara sarana dan tujuan. Ini yang terakhir yang sudah kita bahas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih mengingatnya. Intinya adalah ada di antara yang diucapkan oleh Nabi, ternyata itu merupakan sesuatu yang bersifat wasail, dan ada di antaranya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi dari apa yang dia ucapkan. Tujuan dari sebuah hadis nggak boleh dirubah-rubah, karena Nabi yang sudah menentukan. Tapi kalau sarana, maka bisa saja berkembang karena zaman juga berkembang. Dakwah itu tujuannya menegakkan kalimat Allah.
menyampaikan sebuah kebenaran. Wasilahnya bisa berkembang. Kemajuan zaman, kemajuan teknologi membuat kita punya banyak wasilah di dalam menyampaikan kebenaran itu. Sehingga mau pakai apa kita, asalkan itu memang tidak menyalahi, maka itu dapat dibenarkan. Karena wasilah bukanlah tujuan, wasilah hanya sekedar sarana untuk sampai kepada tujuan. Barangkali seandainya terjadi peperangan di jalan Allah hari ini, mungkin orang tidak lagi pakai pedang, tetapi orang memakai sarana-sarana yang ada pada hari ini. Kuda-kudanya mungkin sudah berubah menjadi alat-alat tempur yang dulu tidak pernah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gambarannya. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang keenam. Metode memahami hadis Nabi adalah dengan memahami hadis dengan cara memperhatikan kedudukan Nabi. Jadi kedudukan Nabi itu ada bervariasi ternyata, seperti yang dibahas oleh para ulama. Beliau menyampaikan sesuatu, lalu apa yang beliau sampaikan itu dilihat dia sebagai apa. Ini yang paling berjasa dalam persoalan ini menurut para ulama kontemporer itu adalah Imam Al-Qarafi. Ada namanya Imam Al-Qarafi bermazhab Maliki. Beliau menulis sebuah buku yang biasa disingkat dengan Kitab Al-Furuq. Jadi di situ beliau membeda-bedakan Nabi itu sebagai seorang rasul, Nabi sebagai manusia biasa, Nabi sebagai seorang mufti, Nabi sebagai seorang qadi atau hakim. Bahkan ada perkara-perkara yang memang dikhususkan hanya untuk Nabi saja. Ketika kalau seandainya ada sesuatu yang datang dari Nabi dan jika itu merupakan kekhususan beliau, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya, karena itu hanya khusus untuk dia. Namun satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul, maka yang mendominasi dari kedudukan dari semua yang disebutkan tadi itu adalah dia sebagai rasul, karena memang dia diangkat untuk menyampaikan syariat. Itu yang mendominasi. Kalaupun ada nanti hal-hal yang lain, itu sifatnya hanyalah beberapa hal sedikit, bukan itu yang mendominasi. Yang dominan dari kehidupan Nabi adalah dia sebagai seorang rasul yang membawa risalah. Kalau dia yang membawa risalah, maka risalahnya adalah untuk diikuti. Itu yang dominan. Maka tidak boleh ditafsir-tafsirkan dulu kepada hal yang lain, kecuali kalau memang ada qarinah bahwa yang dia sampaikan bukanlah merupakan sebuah risalah, atau apa yang beliau sampaikan bukanlah merupakan wahyu. Maka bisa saja ada yang datang dari Nabi tapi itu bukan sebagai wahyu. Dari sinilah para ulama membeda-bedakannya. Dia posisinya sebagai rasul, posisinya sebagai mufti, posisinya sebagai qadhi, hakim, bahkan sebagai pemimpin perang. Dan yang terakhir nanti dia sebagai dirinya sendiri dan perkara-perkara yang ada kekhususan yang dibolehkan oleh Allah untuk dia saja. Berarti tidak boleh untuk yang lain. Nanti akan kita lihat beberapa contoh yang terkait. Sebelum kita masuk kepada bentuk-bentuk bagian tadi itu, kita awali dulu dengan beberapa contoh sejarah di mana apa yang diungkapkan oleh Nabi itu ternyata bukan sebagai sebuah wahyu. Contoh,
ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu pada tahun kedua, perang yang sangat bersejarah dalam kehidupan Nabi. Awalnya rencananya tidak untuk berperang, tidak membawa peralatan yang lengkap, tetapi orang-orang Quraisy menduga memang tujuannya adalah untuk berperang, sehingga mereka membawa peralatan perang yang cukup dan lengkap. Sudahlah jumlah umat Islam sedikit, alat perangnya seadanya, sementara orang-orang kafir Quraisy jumlahnya banyak dengan peralatan perang yang lengkap pada masa itu. Sebelum terjadi peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur satu strategi. Strategi itu adalah Nabi menunjuk satu tempat untuk dijadikan markas. Kata Rasul, sini markas kita. Kita mesti di sini. Ketika Rasul menunjuk itu sebagai tempat markasnya dalam berperang, ada seorang sahabat namanya Khabbab ibnul Munzir. Khabbab ibnul Munzir itu bilang, ya Rasulullah, ini nampak oleh kita bagaimana adabnya para sahabat ketika Rasul menyampaikan sesuatu. Dan sahabat menganggap ada yang lebih baik dari yang disampaikan Nabi. Tapi mereka dengan penuh adab. Apa kata Khabbab? Ya Rasulullah, kamu menunjuk ini sebagai markas itu wahyu atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Ya Rasulullah, ini wahyu kah atau tidak? Kalau sudah wahyu, la sami'na wa ata'na. Tidak ada lagi cerita kalau itu wahyu. Maka nanya dia, Khabbab nanya dia, wahyu atau tidak? Rasul bilang, lah, bukan. Ini tidaklah wahyu, ini hanyalah pendapat saya dan strategi perang yang saya anggap ini yang baik. Ketika Rasul mengatakan ini bukan wahyu, barulah Khabbab mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau memang bukan wahyu, jika itu memang hanya strategi yang kamu atur, saya punya pendapat yang berbeda. Apa itu? Kata Rasul. Menurut saya, markas kita tidak di sini, tapi markas kita di samping sumur Badar. Maka jadinya namanya perang Badar. Di sumur Badar itu kita buat markas sehingga kita menguasai air. Kalau seandainya nanti kita kehabisan air yang kita bawa, kita punya sumur. Seandainya orang-orang kafir Quraisy kehabisan air sudah dalam penguasaan kita. Dan akhirnya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pendapat Khabbab ibnul Munzir. Kalau begitu, baik, kita pindah markas. Maka pindahlah markas itu dari yang awalnya ditetapkan oleh Nabi di satu tempat, berpindah jadinya di samping sumur Badar. Apa yang diambil oleh para ulama dari kisah ini? Bahwa ada di antara yang datang dari Nabi yang sudah ditetapkan oleh Nabi, berarti bukan wahyu. Dan sahabat ketika memandang ada yang lebih baik dan memang itu bukan wahyu, maka mereka merasa punya hak untuk mengusulkan yang lebih baik, dan ternyata Rasul pun menerima, menganggap memang itu yang lebih baik, maka ditinggalkanlah oleh Nabi pendapat dia. Maka Nabi mengatur strategi tadi, itu dia sebagai seorang pemimpin perang yang sedang mengatur strategi, bukanlah sedang membawa sebuah risalah dia sebagai seorang Rasul yang diucapkannya. Karena kalau sudah wahyu, tidak ada cerita. Nabi bilang apa, jika itu wahyu, sahabat semua pasti akan tunduk, tidak akan ada satupun yang menolak. Namun memang ini perlu dikaji secara mendalam, karena jangan-jangan nanti
Kalau seandainya kita tidak mengerti dan persoalan, sedikit-sedikit dianggap ini adalah hal yang bukan dari wahyu. Sedikit-sedikit, oh ini kan cuma untuk orang dulu aja nih. Banyak sekali bahasa-bahasa seperti itu hari ini. Apalagi kalau datang dari orang-orang liberal, ketika mereka punya kebebasan dalam memahami syariat, dengan segala macam bentuk kebebasannya, mereka merasa bebas untuk memahami tanpa mengaitkannya ini datang dari seorang Rasul. Bahkan cenderung menganggap apa yang disampaikan Nabi itu memang boleh saja berkembang asal zaman berubah. Itu tidak bisa seperti itu. Maka mesti dengan konsep, metode, dawabit, karakteristik yang memang diakui dan muktabar. Kalau tidak, ya tidak bisa. Nah, ini satu contoh. Kita ambil contoh yang lain. Sesuatu yang datang dari Nabi, ternyata memang tidak semuanya itu berdasarkan kepada wahyu. Kisah yang lain, Rasulullah SAW melewati petani kurma yang sedang membudidayakan kurmanya. Lalu mereka melakukan sesuatu yang kalau bahasa sekarang itu seperti cangkok atau apa gitu, supaya kurma menjadi lebih baik. Nabi lewat, kalian sedang apa? Kata Rasul. Ini ya Rasulullah, disampaikannya lah apa yang sedang mereka lakukan. Lalu kata Nabi, tidak usah lakukan seperti itu. Menurut saya, tidak usah seperti itu. Jangan lakukan itu. Ditinggalkanlah oleh sahabat perbuatannya tadi itu. Ternyata tahun depannya kurma tidak berbuah. Kurmanya tidak berbuah. Dan tentu saja mereka datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, anjuran kamu sudah kami ikuti, tapi ternyata kurma kami tidak berbuah. Apa kata Rasul dalam ungkapannya? Sesungguhnya itu hanya dugaan saja. Itu dugaan pikiran saya saja. Kalau saya bicara tentang agama, ambil dari saya sepenuhnya. Tapi kalau saya bicara tentang dunia, muncullah riwayat antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Ternyata Nabi tidaklah diutus untuk menyampaikan bagaimana cara kurma bisa lebat berbuah, karena itu persoalan dunia yang mungkin saja berkembang dari zaman ke zaman. Maka kalau kita tengok pertanian itu kan luar biasa perkembangannya. Mangga yang kecil-kecil bisa berubah menjadi mangga yang besar, bahkan bisa menjadi tidak berbiji dengan kemajuan teknologi. Yaitu persoalan dunia. Dan Nabi mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalianlah yang lebih paham dengan urusan dunia kalian. Tapi jika saya bicara tentang agama, khudhu anni, ambil dari saya. Berarti kalau sudah persoalan agama tidak ada jalan lain kecuali kalau kita mengembalikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk urusan dunia ternyata itu ada peluang untuk dikembangkan, ada kebebasan, asalkan memang persoalan dunia yang kita kembangkan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang diatur oleh agama. Apa maksudnya? Persoalan ekonomi umpamanya, silakan untuk kembangkan. Buatlah itu teori-teori ekonomi, transaksi-transaksi ekonomi, silahkan untuk dikembangkan. Berapa banyak dulu hal-hal yang tak pernah ada pada masa Nabi, tapi hari ini ada. Bolehkah? Boleh, ini persoalan dunia. Tetapi dalam persoalan dunia hanya kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang telah diatur oleh Nabi. Rinciannya silakan dikembangkan. Apa contoh ketentuan umum? Tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Tidak boleh ada zulm.
Zulm itu kezaliman. Ada hak-hak orang yang terabaikan. Kalau gharar itu pada barangnya, kalau zulmun itu pada kerjanya, pada pelakunya. Itu bedanya. Nabi masuk pasar, ada penjual tepung, dimasukkan oleh Nabi tangannya. Ini kok tidak sama atas sama bawah nih. Bawah, atas kering, bawah basah. Oh, ada air yang menetes dari atas ya Rasulullah. Nabi tak percaya, sehingga Nabi mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu dia dalam dagangannya, berarti dia menipu saudara-saudaranya. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golongan kami. Itu zalim karena ulah pelaku. Tapi kalau ketidakjelasannya ada pada barang, maka itu gharar. Ada hal-hal yang tidak jelas. Mangga yang masih putiknya, durian yang masih berbunga, sudah dijual, layaknya seperti menjual buah. Datanglah ke yang punya kebun, nampak putik durian itu lebat sekali, lalu dibeli seolah-olah itu buah, maka tidak boleh. Karena kata Rasul apa? Siapa yang menjamin putik itu akan benar-benar menjadi buah? Tidak ada yang bisa menjamin. Petani tidak bisa menjamin, karena itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan baru boleh dijual? Hatta yabdu salahuha, sampai sudah nampak kemungkinan besar menjadi buah. Dan mulai sedikit menguning mangganya walaupun belum masak, itu berarti tanda-tanda dia akan menjadi buah. Maka kalau diperjualbelikan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pedagang dirugikan, atau kemungkinan kedua, pembeli yang dirugikan. Seandainya lebat putiknya, ternyata yang jadi sedikit, yang rugi adalah pembeli. Kalau yang terjadi ternyata semuanya, diperkirakan 2/3 jadi, ternyata semuanya, maka yang dirugikan pula adalah sebelah pihak yang lain. Maka Islam itu menghindarkan kita untuk terjebak dan terjatuh kepada kerugian. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Nah, maka itu namanya ketentuan umum yang harus dijaga. Adapun rinciannya silahkan. Berapa banyak perkembangan ekonomi? Karena dua hal yang berkembang dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang pertama, yang kedua adalah transaksi keuangan. Ini dua hal yang berkembang dalam kehidupan manusia. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihambat, karena kemajuan teknologi yang luar biasa. Sekarang kita bayar-bayar, tidak perlu lagi antri-antri di bank, di mana semua bisa selesai pakai HP. Boleh apa tidak? Hukum asalnya boleh, karena dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh, sampai nanti ada yang melarang. Oh, ternyata dalam akad ini ada riba, berarti tidak boleh. Tapi ketika tidak ada, maka hukum asalnya adalah menjadi boleh. Nah, oleh karena itu tadi dalam hadis yang kita baca tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalianlah yang lebih paham dengan urusan agama, dengan urusan dunia kalian. Tapi jika saya beritakan tentang agama, maka ambil sepenuhnya. Ini beberapa riwayat ya yang dijadikan alasan memang oleh para ulama untuk membeda-bedakan apa yang diungkapkan oleh Nabi. Ternyata ada hal-hal yang memang bukan sebagai sebuah wahyu. Ada satu kisah lagi, sahabat mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dia mengucapkan itu, karena ini persoalan agama, bukan masalah dunia. Kisahnya adalah ketika mereka dalam satu perjalanan, Rasul dengan para sahabat, lalu mereka istirahat dan mereka terlambat bangun di waktu subuh. Maklum kalau dalam perjalanan istirahat tentu kadang capek, sehingga
Nabi dan para sahabat itu enggak terbangun di waktu subuh. Yang membangunkan Nabi adalah cahaya matahari di pagi hari yang menerpa wajahnya. Walaupun sebelumnya Bilal berjanji, ya Rasulullah, kamu tidur aja, saya yang akan membangunkan, kata Bilal. Ternyata Bilal tertidur juga. Saat Nabi bangun, yang pertama dicarinya Bilal tuh. Mana Bilal yang janji tadi? Rupanya Bilal tertidur. Aina ma qulta ya Bilal? Mana janjimu wahai Bilal? Saya capek juga ya Rasulullah. Akhirnya dia tertidur. Makanya dibangunkan, lalu mereka sholat. Ada satu yang mengucapkan, katanya, sungguh kita telah lalai. Sungguh kita telah lalai. Karena subuh di luar, mendengarkan itu, langsung dikoreksi sama Nabi. Jangan kamu ucapkan itu. Ini persoalan agama, ambil dari saya. Ini bukanlah sebuah kelalaian. Yang lalai itu kalau sengaja memperlambat, dah bangun dia, dah dengar azan, masih guling-guling aja, nantilah, ternyata tertidur. Itu yang namanya tafrid, itu namanya melalaikan. Nah, ketika sahabat tadi bilang melalaikan, Nabi langsung menegur dan mengoreksinya. Bukan. Ini bukanlah sebuah kelalaian, karena bukan kesengajaan yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, dari situlah dapat diambil satu perkara penting oleh para ulama. Dalam persoalan agama, memang semuanya diatur oleh Nabi, dan dalam perkara dunia ada semacam peluang untuk dikembangkan kebebasan kita. Kita mau berusaha apa silahkan, asal baik. Kita berusaha mau buka jualan apa, itu silahkan saja, asalkan tidak ada hal-hal yang tadinya dilarang. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Coba kita lihat satu persatu. Pertama, dari semua yang diungkapkan oleh Nabi, yang paling mendominasi adalah posisi dia sebagai Rasul. Rasul, kenapa disebut Rasul? Karena dia membawa risalah. Kalau dia sudah membawa risalah, risalahnya itu berarti adalah panduan yang wajib diikuti. Buat apa dia bawa risalah kalau bukan untuk diikuti? Maka namanya Rasul. Maka yang paling mendominasi posisi Nabi itu dia sebagai Rasul. Dan banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Berarti dia membawa risalah. Ada ayat yang lain, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak adalah tugas bagi seorang Rasul itu kecuali untuk al-balagh al-mubin, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan, untuk menerangkan. Balagh mubin, dia sampaikan secara terang. Itulah sebabnya kita tidak boleh menambah-nambah dalam persoalan agama, karena semuanya sudah terang. Al-balagh al-mubin, menyampaikan, menjelaskan. Tak ada satupun yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Tak ada satupun yang tersembunyi dari syariat yang tidak disampaikan oleh beliau. Beliau wafat karena memang semuanya sudah tersampaikan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kami sempurnakan agamamu. Nah, maka posisi yang pertama, dia sebagai Rasul, semua yang datang dari dia sebagai Rasul berarti itu untuk ditaati, untuk diikuti. Yang larangan untuk ditinggalkan, yang perintah untuk diamalkan, untuk dilaksanakan. Baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah. Ada beberapa contoh. Sallu kama ra'aitumuni usalli.
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khuzu anni manasikakum. Ambil dari saya cara-cara haji kalian. Maka umat Islam yang sekarang berhaji, maka cara hajinya adalah dari Nabi. Khuzu anni manasikakum. Apa yang menjadi ketentuan wajib, maka wajib pula untuk diikuti. Apa yang dilarang oleh Nabi, maka dilarang pula, maka ikut pula kita meninggalkan apa yang dilarang. Kalau sudah pakai ihram tidak boleh pakai harum-haruman, tinggalkan. Kalau sudah pakai ihram, sudah diniatkan di miqat, tidak boleh lagi potong kuku, tidak boleh lagi potong rambut. Berarti itu sesuatu yang untuk ditinggalkan. Karena Nabi bilang, khudhu anni manasikakum. Ini posisinya sebagai Rasul, semua yang disampaikannya adalah risalah. Ada contoh, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian jika berhadas hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ini sebuah risalah. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi, dia sebagai Rasul, maka kita wajib mentaatinya. Ada naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Nabi melarang untuk mempraktekkan jual beli hasah. Hasah itu artinya batu. Bisa diartikan batu kerikil atau batu kecil-kecil, hasah. Ini hadis ini bukanlah larangan menjual batu kerikil. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ada satu kebiasaan pada masa jahiliyah dulu, kalau orang beli tanah itu tidak ditentukan ukurannya 4x4, 20x20, 100x100, enggak. Mereka jual beli tanah seukuran jauhnya lemparan yang mau membeli. Nah, ini batu, silakan kamu lempar batu ini, harganya sekian sekali lemparan. Sampai di mana nanti kita tidak tahu. Sama enggak kira-kira kekuatan lempar A sama B? Tidak sama. Ini badannya kekar, kuat, ototnya besar, mungkin lemparannya, sehingga harga yang sama, dia punya tanah yang luas. Ada yang kecil, kurus, belum makan, dia disuruh untuk melempar. Mungkin separuh dari kekuatan yang tadi. Harganya sama. Ada enggak gharar di situ? Ada. Jadi naha Rasulullah an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Disebut lagi di ujung secara umum. An bai'il gharar. Praktek jual beli yang di situ ada gharar. Maka apa saja transaksi jual beli, jika di situ ada gharar, maka hukumnya adalah haram. Kecuali para ulama mengecualikan ada istilahnya al-ghararul yasir. Gharar yang sifatnya sedikit, yang memang tidak mungkin untuk diperjelas sedetil-detilnya. Umpama kalau kita beli rumah, tahu enggak kita pondasinya? Karena pondasinya tertanam di dalam. Apakah harus dibongkar dulu pondasinya? Enggak. Yang kita tahu cuma ada speknya. Ada ini dari batu ini, besinya segini, yang kita tahu itu. Ada kemungkinan di situ gharar, tapi ghararnya yasir. Ghararnya masuk dalam kategori ringan. Akhirnya tidaklah mengapa kalau seandainya kita membeli di mana ternyata kita tidak tahu sepenuhnya apa yang kita beli. Kita belilah mangga 2 kilo. Ada kemungkinan satu mungkin yang berulat yang tidak bisa kita makan. Apakah jual belinya sah? Apa harus dibuka dulu semua mangga itu di depan penjual? Tentu tidak.
Nah, cuma si penjual jangan menjanjikan, memastikan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Oh, ini pasti baik, ini pasti tidak berulat, itu tidak bisa. Dia boleh bilang, ya sepengetahuan saya dari kemarin saya jual ini baik-baik aja Pak, entah yang ini wallahu alam. Jujur-jujur aja. Tidak mesti mengungkapkan kata-kata, memberikan satu kepastian yang dia sendiri tak tahu, tak punya ilmu di situ. Karena Allah juga tidak suka yang seperti itu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan memastikan sesuatu, punya sikap tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Maka ketika ada gharar yang yasir, para ulama pun mengatakan itu memang sesuatu hal yang sulit untuk dihindarkan dan tidak mungkin untuk membongkar segala sesuatu yang akan kita beli. Nah, apa yang dari hadis-hadis yang kita sebut tadi, semua itu adalah hadis yang datang dari Nabi dalam posisinya dia sebagai Rasul. Dengan demikian, itu adalah sebagai sebuah risalah, di mana risalah mestilah ditaati. Nah, yang lain, posisi lain adalah Nabi posisinya sebagai seorang mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa. Biasanya fatwa datang ketika ada yang bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya oleh sahabat dan Nabi tentu menjawab karena dia adalah Rasul. Ada di antara jawaban-jawaban Nabi yang ternyata dari jawaban itu Nabi mempertimbangkan keadaan seseorang dalam jawaban. Dan bisa saja jawaban Nabi berbeda untuk persoalan yang sama. Bisa saja jawaban Nabi berbeda untuk soalan yang sama ketika datang dari orang yang berbeda. Datanglah seorang pemuda baru menikah, ya Rasulullah, apa hukumnya mencium istri di siang Ramadan? Tidak boleh, kata Nabi, jangan. Datanglah yang sudah tua, umur dah tua, ya Rasulullah, apa hukum cium istri siang Ramadan? Tidak apa-apa terus. Kok beda? Yang sama ini Nabi bilang jangan, yang ini itu namanya menjawab satu pertanyaan. Persoalannya sebenarnya bukan pada umur. Artinya kalau yang nanya yang muda lalu tidak boleh, kalau yang tanya yang tua lalu menjadi boleh. Tidak. Berapa banyak orang tua-tua hari ini ternyata lebih parah dari orang muda-muda. Kalau mau seperti itu, berarti bisa hukumnya menjadi sama dengan yang mudah tadi itu. Nah, berarti ada sesuatu yang diucapkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjawab sebuah pertanyaan yang ternyata jawabannya beragam, meskipun pertanyaannya sama. Berarti itu posisinya dia sebagai seorang mufti. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Atau ayyul amali ahabbu ilallah, apa amalan yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Jawaban Nabi di situ nampak bervariasi. Ada Nabi lebih mengedepankan al-jihadu fi sabilillah, yang dicintai oleh Allah adalah berjuang di jalan Allah. Ada orang yang lain nanya lagi, apa amalan yang paling dicintai ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang lain, ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kalau dianalisa jawaban Nabi yang berbeda untuk satu pertanyaan yang sama, kan sama tadi itu, apa amalan yang paling dicintai Allah? Sini jihad, ini birrul walidain, ini adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Ternyata Nabi melihat kepada siapa yang bertanya. Ketika yang bertanya itu nampak sama Nabi kurang berbakti sama orang tuanya, mungkin salatnya baik-baik,
tapi berbakti pada orang tua kurang. Maka Nabi mengedepankan itu untuk diri dia. Yang satu lagi berbakti dia sama orang tua. Tapi kalau giliran sholat mungkin berbeda pula dengan yang lain. Maka dijadikanlah sebagai sebuah terapi oleh Nabi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari sahabat. Oleh karena itu kita yang membaca hari ini, para ulama yang membaca hari ini tidak mesti mempertentangkan. Oh ini Nabi ini enggak konsisten. Nah ini bahaya ini. Bahasa-bahasa seperti ini. Kok di sini bilang begini, di sini bilang begini? Nah, jangan dipertentangkan. Ini bukanlah sesuatu yang sifatnya tanakut, bertentangan. Tapi dikarenakan memang Nabi mengeluarkan ungkapannya itu dikarenakan untuk menjawab sesuatu yang dia memerlukan jawaban untuk kebaikan dia pada saat itu. Maka dijawablah oleh Nabi dengan jawaban yang terbaik untuk dia. Dan berarti dari semua yang tadi itu semua adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Berarti birrul walidain dicintai oleh Allah, kemudian sholat tepat waktu dicintai oleh Allah, jihad fisabilillah juga dicintai oleh Allah karena Nabi yang menyampaikan. Maka bukanlah itu untuk diperselisihkan atau dipertentangkan. Itu hanyalah cara Nabi di dalam memberikan yang terbaik untuk para sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah merasa bertanggung jawab untuk kebaikan masyarakat, maka semua yang disampaikan Nabi pasti menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh sahabatnya. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ada nanti pada poin yang ketiga, masuk waktu? Hah? Masuk atau belum? Belum ya. Ikhtilafal ulama. Nah, ini masuk waktunya berbeda ulamanya kan? Antara sudah masuk dengan belum? Berarti sudah masuk. Maka ketika ada berbeda lalu ada nas, berarti kita harus harus tunduk pada nas. Itulah nasnya itu. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Yang kita sampaikan tadi itu adalah posisi Nabi sebagai mufti. Ada juga posisi Nabi sebagai hakim, sebagai qadhi. Kalau mufti pemberi fatwa, kalau hakim qadha, pemutus perkara. Beda antara fatwa dengan qadha. Kalau fatwa lebih umum, bisa masuk pada persoalan ibadah, pertanyaan tentang ibadah, muamalah. Tapi kalau qadha, kalau mahkamah, itu biasanya pada persoalan-persoalan sengketa yang biasanya harta, kepemilikan, hak milik, harta kah, tanah kah, rumah kah, dan lain sebagainya. Kalau qadha, ketika diputuskan wajib eksekusi. Kalau fatwa, bisa aja orang tidak mengindahkan fatwa. Ketika ada fatwa dari MUI rokok haram umpamanya, banyak orang tidak mengindahkan. Ini nggak boleh, ini haram, diabaikan. Tapi kalau qadha, kalau mahkamah, wajib eksekusi. Kalau sudah diputuskan oleh hakim begini, eksekusi. Kalau dulu potong tangan atau rajam, cambuk. Kalau sekarang ya barangkali penjara. Pokoknya kalau sudah ada keputusan, maka wajib dieksekusi. Nah, Nabi juga di antara posisi dia dalam kehidupannya, dia memutus perkara. Cuma berdasarkan kepada hadis, Rasul memutuskan perkara benar-benar dengan apa yang zahir yang dia pandang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Seandainya ada yang berbohong, kan berarti ada haknya itu yang terabaikan, karena lawannya berbohong, berhasil dia mendatangkan bukti-bukti palsu, saksi-saksi palsu, akhirnya dia dimenangkan, karena hakim memang memutuskan berdasarkan bukti. Bahkan dalam kajian siasat syariah itu diberikan penjelasan, hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan ilmunya. Umpamanya dia tahu ini yang benar ya, tapi tidak ada bukti dia. Tahu dia, berarti dalam ilmunya ada, kalau nampak dia orang tadi, tapi ini tidak bisa mendatangkan bukti. Maka Ali bin Abi Thalib ketika bersengketa dan seorang Yahudi tentang baju perang, qadhinya memenangkan Yahudi karena Ali tidak berhasil mendatangkan bukti. Kira-kira dalam pikiran kita, mungkin tidak Ali berbohong dengan tuduhan dia itu? Enggak kan? Seorang Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Amirul Mukminin, dia bilang ini baju besi saya. Mungkin tidak dia berbohong? Enggak kan? Qadhi yakin dia punya Ali itu. Tapi karena Ali bin Abi Thalib tidak berhasil mendatangkan bukti, maka yang dimenangkan adalah si Yahudi. Nah, begitulah keadilan dalam Islam. Akhirnya Yahudi itu kagum dengan syariat Islam. Khalifah saja bisa kalah di sidang oleh yang tidak seagama. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, karena dia masuk Islam, kagum pula Ali, dihadiahkan pula baju besi tadi oleh dia ke Yahudi. Akhirnya baju besi menjadi milik Yahudi. Nah, maka dalam hadisnya Nabi mengatakan, saya katanya aqdi ala nahwi ma asma,
Saya memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang saya dengar, apa yang saya tahu dari bukti-bukti yang ada. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Seandainya ada keputusan yang saya putuskan ternyata berdasarkan kepada bukti-bukti yang salah, diputuskan oleh Nabi untuk si fulan nih dia yang menang, jangan dia ambil keputusan itu katanya, karena itu adalah sepotong api neraka. Ya artinya kalau dia sudah berhasil menipu saksinya, buktinya, lalu dia dimenangkan dalam sidang, bangga dia dengan kemenangan dalam sidang tadi, padahal bukti-buktinya palsu semua. Berarti dia sedang mengambil menggenggam api neraka. Ini kalaulah diamalkan hadis ini hari ini, betapa keadilan akan dirasakan. Karena memang ada orang yang sengaja mendatangkan bukti-bukti yang palsu itu, saksi-saksi yang palsu untuk dimenangkan. Sekarang dia tahu menangnya karena kebohongan, diambilnya, berarti dia sedang mengambil sepotong api neraka. Maka Nabi mengatakan, kalau itu yang terjadi pada kalian yang bersengketa ini, jangan ambil, serahkanlah hak itu kepada saudara kalian. Nah, ketika posisinya sebagai qadhi, berarti itu adalah panduan juga untuk qadhi. Apa yang datang dari Nabi sebagai qadhi itu adalah panduan yang harus diikuti juga oleh qadhi. Tidak semua kita yang bisa mentauladani Nabi dalam hal ini, karena kita bukan hakim, kita bukan qadhi, kita bukan siapa-siapa. Maka itu panduan untuk para hakim, bagaimana ia memutuskan perkara, sehingga mana yang dipandang maslahat oleh seorang hakim, oleh seorang pemimpin, boleh dia memutuskan itu, tapi pertimbangannya syar'i. Ada contoh kasus yang sangat banyak sekali. Pada masa Nabi diikuti oleh Abu Bakar, Umar, kalau seandainya ketemu onta yang tersesat, onta yang tidak ada orang punyanya atau tidak tahu siapa punyanya, itu namanya dhallatul ibil. Pada masa Nabi, biarkan, jangan diambil, biarkan. Dia bisa nyari makan sendiri, dia telapak kakinya kuat, dia bisa cari minum sendiri, sampai nanti ditemukan oleh pemiliknya. Pada masa Utsman, sudah mulai berkurang amanah. Ada orang yang kalau nampak sama dia onta-onta tersesat, diambilnya langsung. Maka Umar punya kebijakan, kalau ketemu onta yang tersesat seperti itu, tidak tahu siapa pemiliknya, boleh diambil oleh orang yang amanah. Kalau mau jual, nanti ketika pemiliknya datang meminta, kasih harga tadi. Pada masa Nabi tidak ada tuh, karena keadaan tidak seperti itu. Pada masa Ali bin Abi Thalib, dia punya satu kebijakan lagi yang berbeda dengan Utsman ibn Affan. Boleh juga diambil, tapi jangan jual. Dia kalau memang dia merasa amanah untuk menjaganya, boleh dia ambil, dia pelihara, dan biayanya nanti bisa diambil dari Baitul Mal. Tidak mungkin dia melihara punya orang terus dia rugi-rugi gitu aja kan? Boleh, tapi ditanggung nanti oleh Baitul Mal. Yang seperti ini, apakah Utsman tidak mengikuti langkah Nabi karena merubah kebijakan? Jawabannya bukan itu jawabannya. Utsman bukanlah melanggar yang dilakukan Nabi, Ali bin Abi Thalib bukan pula melanggarnya, tetapi dikarenakan oleh keputusan pemerintah dia sebagai Amirul Mukminin, dia sebagai khalifah, yang dia pandang itu adalah yang terbaik pada masa itu. Itulah sebabnya seorang khalifah Amirul Mukminin mesti paham dengan syariat Islam agar dia bisa menentukan kebijakannya sejalan dengan
apa yang diinginkan oleh Islam atau yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ada banyak contoh. Saya ambil yang terakhir, nanti kalau ada pertanyaan boleh kita bertanya jawab. Ada di antaranya posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagai manusia biasa. Dia punya hobi, dia punya kesukaan-kesukaan. Sesuatu yang hobi dan kesukaan Nabi belum pasti itu menjadi sesuatu yang sifatnya tasyri', karena itu datang dari sesuatu yang itu menjadi kesukaan dia. Umpamanya Nabi kalau makan daging kambing itu dia paling suka bagian paha atau tulang rusuk umpamanya. Sahabat-sahabat kalau menghadiahkan kepada Nabi, maka dihadiahkannya yang paling disukai oleh Nabi, paha atau tulang rusuk. Adalah seorang Yahudi menghadiahkan daging kambing yang disukai Nabi itu. Tapi ternyata Yahudi itu meracuninya. Sebelum Nabi memakannya, daging itu ngomong, jangan makan, saya beracun gitu. Akhirnya Nabi tidak memakannya. Karena tujuan orang Yahudi tadi adalah untuk membunuh Nabi. Nah, itu kesukaan Nabi. Sekarang kalau ada orang tidak suka daging kambing, berarti apa tidak suka sama sunnah? Tidak bisa, karena ini posisinya Nabi melakukan itu bukan sebagai sebuah risalah, bukan sebagai sebuah tasyri' di dalamnya ada dimensi hukum. Tidak, itu hanya kesukaan dia. Nah, maka tidak pun dia suka, ya udah, berarti memang dia tidak suka. Nabi kenapa makan itu? Karena dia suka. Berarti itu bukan sebagai sebuah syariat. Ada lagi dari hadis Nabi kalau pakai baju paling suka pakai baju warna putih. Nah, sekarang siapa yang sunnahnya pakai baju warna putih? Saya sendiri nih, itu pun pakai campur-campur. Jadi dalam hadis Nabi paling suka kalau pakai baju warna putih. Sampai di situ itu adalah hobi, itu kesukaan dia. Bolehkah kita ikuti? Boleh, tidak apa-apa, tapi bukan sebagai sebuah tasyri'. Kalau kita ikuti karena kita mencintai dia suka itu, mudah-mudahan berpahala. Tapi kalau tidak dilakukan, bukanlah nanti melanggar syariat. Namun ketika ada perintah, yang terkait dengan warna putih, maka dia menjadi tasyri', menjadi syariat. Apa contohnya? Kafanilah jenazah kalian dengan kain berwarna putih. Ini sudah perintah. Kalau di dalamnya sudah merupakan perintah, berarti di situ ada hukum. Berarti untuk kita taati. Tapi sekedar menggunakan untuk dipakai sehari-hari yang warna putih, itu adalah kesukaan Nabi. Kalau kita lakukan, silakan. Mudah-mudahan dengan keinginan kita untuk melaksanakan yang beliau lakukan, mudah-mudahan dikasih pahala, bukti cinta, tapi tidak sebagai sebuah syariat. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu memang merupakan Nabi sebagai manusia biasa, dia menyukai sesuatu, bahkan Nabi bisa lupa seperti kita juga lupa. Nabi pernah lupa dengan rakaat sholat. Tapi kan dulu pernah kita berikan penjelasannya, lupa Nabi itu ada hikmah. Pertama ya agar dia tetap sebagai manusia. Karena kalau tidak pernah lupa berarti tidak manusia. Karena manusia punya sifat lupa. Yang kedua, biar kita punya panduan kalau kita lupa. Sekarang lupa kita sholat, apa solusinya? Oh, rupanya Nabi juga. Maka kelupaan Nabi itu keuntungan bagi kita. Karena itu cara solusi untuk menyelesaikan kalau itu terjadi pula pada diri kita. Oh, ternyata kalau lupa rakaat begini caranya. Nanti ditutupi dengan sujud sahwi. Begitu. Baik, ikhwati fillah, saya kira itu ya. Yang terakhir sekali ada kekhususan
Nah, ada yang khusus untuk Nabi, sesuatu yang hanya boleh Nabi saja, berarti itu tidak menjadi anjuran bagi kita, tidak menjadi sesuatu yang wajib kita ikuti. Nabi boleh nikah lebih dari 4, hanya dia saja, selain dia tidak dibolehkan. Hal-hal yang dilarang bagi Nabi, maka kita juga ikut untuk meninggalkannya, karena Nabi saja dilarang. Tapi ada hal-hal yang dibolehkan untuk Nabi, maka kita tidak boleh, karena kalau kita ikut juga berarti tidak ada lagi kekhususannya, nanti hilang keistimewaannya di situ. Ketika hanya Nabi yang dibolehkan, berarti kita dilarang untuk melaksanakannya, sehingga hukumnya khusus hanya untuk Nabi. Nabi boleh dia saumul wisal, puasa berturut-turut tanpa ada jarak, sementara umatnya tidak dibolehkan. Kalau mau, paling yang dibolehkan adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kalau Nabi, bagi dia dibolehkan, tapi bagi umatnya tidak dibolehkan. Dan beberapa contoh lain yang saya kira kita tidak bisa sebutkan semuanya. Baik, ikhwati billah, ada pertanyaan 1 atau 2? Silakan. Tertulis. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya seorang pedagang di pasar. Pada saat proses transaksi jual beli berlangsung, ada barang pembeli yang tertinggal di barang dagangan saya. Bagaimana hukumnya, sementara jika ditinggal akan mubazir? Wassalam. Pertama, barang yang tertinggal berarti bukan barang milik kita, karena kita tahu siapa pemiliknya. Pemiliknya adalah si pembeli yang barusan datang lalu meninggalkan kita, dan dia meninggalkan barang. Nah, sekarang dia pergi. Seandainya dia bisa dihubungi, mungkin ada nomor HP yang tertinggal sama kita, atau ada dalam pokoknya ada cara di mana kita bisa untuk menghubunginya, maka sebaiknya itu yang harus dilakukan dulu. Jangan langsung menganggap itu menjadi milik kita. Sekarang kita tidak tahu juga ini contohnya, barang ini kalau ditinggal mubazir, apa contohnya kira-kira? Martabak namanya, sate namanya kan. Kalau rasanya memang seperti itu, tidak ada lagi cara untuk menghubungi dia. Mungkin lebih baik bukan kita yang memakannya, mungkin serahkan kepada orang-orang lain yang barangkali nampak oleh kita dia lebih perlu. Entah ada orang-orang yang memang kita tahu dia mungkin butuhkan, niatkan itu untuk dia. Dengan catatan, seandainya nanti tiba-tiba datang dia, siap untuk menggantinya. Pas kita serahkan ke tukang parkir mamanya, ini Pak sate makan aja lah, enak nih. Datang dia, mana sate sini tadi katanya. Nah, siap untuk mengganti. Atau sampaikan ke dia, sudah saya berikan atas nama kamu, sedekah kamu kepada bapak tuh. Kalau dia bilang, oh yalah enggak apa-apa, berarti aman kita, enggak mengganti sate. Tapi kalau katanya enggak bisa katanya, berarti siap untuk mengganti. Maka sebaiknya jangan kita yang memakannya jika memang kita tidak, atau kita merasa tidak pas untuk memakannya. Mungkin lebih baik untuk diberikan ke yang lain. Wallahu a'lam. Silakan. Iya. Biasanya hal-hal yang seperti itu, seperti wakaf, zakat, infak, sedekah, itu ada lembaganya. Kalau dulu Baitul Mal, ada Baitul Mal. Ya barangkali Baitul Mal juga berkembang kan? Ada semacam lembaga barangkali yang mengelola hal-hal yang seperti itu.
sehingga manfaatnya dirasakan oleh orang-orang yang memang membutuhkannya. Itu bahkan hotel yang di depan Ka'bah itu wakaf Malik Abdul Aziz, raja yang masa dulu. Bukan berarti orang tinggal situ tidak bayar, enggak. Cuma semua yang dihasilkan dari itu, semua yang dihasilkan dari pengelolaannya itu digunakan untuk kepentingan fakir miskin atau kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Tentu ada lembaga yang mengelola. Biasanya seperti itu. Wallahu a'lam. Bukan atas nama itu pribadi-pribadi, tapi ada semacam lembaga yang mau mengelola. Apalagi besar seperti itu. Karena ada yang bilang seperti itu kan wakaf Utsman yang dari dulu ternyata masih ada. Tentu dipastikan ada yang mengelola. Bisa saja lembaga yang terpercaya. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati. Masih terakhir. Iya, dia tidak pula ada ketentuan berapa menitnya, tetapi kita diminta untuk memberikan waktu agar bisa melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Umpamanya antara azan dengan iqamah, itu kan ada qabliyah. Ada yang qabliyahnya muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Sunnahnya ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, seperti maghrib. Yang banyak yang masih ada itu ketika azan lalu langsung iqamah itu biasanya pada maghrib. Pada waktu maghrib, karena dengan alasan-alasan kadang orang bilang kan waktunya pendek antara maghrib sama isya, maka tidak perlu ada iqamah, tidak perlu ada jarak antara azan dengan iqamah. Ya sependek-pendeknya waktu maghrib kan ada waktunya, karena Nabi sendiri menganjurkan sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib, cuma Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ketika Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau, disitulah diambil hukum oleh para ulama bahwa itu tidak muakkadah, sunnah juga tapi tidak muakkadah, tidak ditekankan. Walaupun tidak muakkadah tapi ada anjurannya. Maka meskipun setelah azan maghrib mestilah ada jarak untuk apa? Pertama, supaya orang punya waktu untuk melakukan yang sunnah tadi, walaupun tidak muakkadah, tapi ada anjuran dari Nabi. Yang kedua, ada anjuran bahwa di antara doa yang paling tepat itu tempatnya adalah, waktunya adalah antara azan dengan iqamah. Antara azan dengan iqamah, sehingga seandainya kita setelah azan langsung iqamah, berarti kehilanganlah waktu yang tepat untuk berdoa. Mungkin aja ada di antara jamaah-jamaah yang ingin berdoa pada waktu itu, tapi karena sudah iqamah dia tidak punya waktu. Yang ketiga, kita memberikan kesempatan bagi yang lain untuk ikut bersama-sama. Karena ada orang kadang udah masuk, udah ke kamar kecilnya di rumahnya, udah bersiap-siap dia, cuma kena agak lama sedikit dalam toiletnya, pas dengar langsung iqamah tuh enggak jadi dia ke masjid. Karena kita tidak memberikan waktu.
Nah, ada banyak fadilah sebenarnya, sehingga antara azan dan iqamah itu mestilah dikasih jarak. Berapa jaraknya? Memang tidak pula Nabi bilang 10 menit, 15 menit. Barangkali kita lah yang untuk mengaturnya seberapa kira-kira yang lazim untuk diberikan waktu. Apakah 15 menit atau 20 menit? Bagaimana kalau terlalu lama sampai pula umpamanya 1 jam umpamanya? 1 jam itu kan tidak pula lazim seperti itu kan? Karena siapa tahu ada orang yang punya kepentingan, ada orang yang punya hajat. Dia sudah sengaja mampir di situ karena datang dia ke masjid itu memang untuk sholat berjamaah dan dia punya hajat. Nah, ketika terlalu lama itu dia tidak akan khusyuk lagi dalam sholatnya itu. Bahkan panjang-panjang sholat pun dilarang oleh Nabi. Karena di belakangnya ada yang sakit, ada yang punya hajat, ada yang tua, yang lansia, kan itu dalam hadis. Nah, oleh karena itu ada anjuran untuk memberikan jarak antara azan dan iqamah, tetapi tinggal diatur kira-kira lazimnya seperti apa. Bisalah kita lihat secara tradisi kita kira-kira seperti apa. Barangkali bisa saja nanti mungkin maghrib tidak selama yang sholat lain, bisa saja karena dengan alasan lebih pendek, tetapi tetap harus ada jarak untuk memberikan kesempatan untuk sholat sunatnya atau untuk berdoanya, karena tempat waktu yang paling afdal untuk berdoa itu justru adalah antara azan dengan iqamah. Itulah yang paling tepat untuk kita bermunajat kepada Allah di antara waktunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asal hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah, ada manfaat ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk taat dan istiqamah berada di atas sunnah Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.